Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akhirnya berkomentar, berbicara soal skandal naturalisasi pemain-pemain ilegal Malaysia ini, saudara-saudara, dan beliau sudah memastikan bahwa pemerintahnya, apa istilahnya, kerajaan akan bertindak tegas, akan melakukan penyelidikan, investigasi secara menyeluruh, karena ini bagi dia, bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim itu dianggap sebagai aib besar, dosa besar yang memalukan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, sudah biasa. Kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan tentang sepak bola yang berkualitas, sepak bola yang damai, yang tenang, yang sesuai fakta. Tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Saudara-saudara, jadi begini, skandal naturalisasi di Malaysia ini selalu menarik untuk kita simak. Dan seperti berjilid-jilid. Selalu dicicil pelan-pelan, tetapi hasilnya telak sekali mempermalukan Malaysia. Sekarang ini saudara-saudara, bahkan selevel Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, itu dia terpaksa mengomentari masalah ini, saudara-saudara. Terpaksa mengomentari masalah ini karena skandal ini benar-benar luar biasa, saudara-saudara. Menjadi perhatian dari seluruh dunia dan benar-benar membuat Perdana Menteri ini mendapatkan pertanyaan dari banyak orang, bukan hanya dari media-media asing, tapi juga kolega-kolega dia, sesama pemimpin negara-negara di Asia maupun di seluruh dunia itu mempertanyakan itu, saudara-saudara. Dan ini memang benar-benar skandal yang memalukan, dan FIFA kan sudah jelas itu. FIFA sudah menemukan bahwa FAM, Football Association of Malaysia, itu melakukan pemalsuan, dan FAM sendiri pada akhirnya juga mengakui mereka memalsukan dokumen. Pada akhirnya mengakui dokumen itu memang sengaja mereka palsukan. Nah, jadi yang tadinya ditutup-tutupi, ngaku nggak bersalah, ngaku bahwa ini hanya kesalahan teknikal, kesalahan submit identitas, kesalahan tulis, kesalahan ketik, kesalahan copy paste. Itu sekarang FAM sendiri sudah mengakui, dan berdasarkan penyelidikan FIFA, walaupun para pemain itu mengaku bahwa perubahan identitas itu tanpa sepengetahuan mereka. Dan menurut saya itu bohong. Pemain itu juga berbohong. Kenapa? Karena dalam sejumlah wawancara di TV, di YouTube, podcast maupun di media cetak itu jelas-jelas sekali pemain-pemain itu mengatakan bahwa nenek moyang mereka dari Malaysia. Gabriel Palmelo menyebut my grandfather from Spain, my grandmother from Venezuela. Salah, direvasi jadi from Malaysia. Kemudian Immanuel Macuca juga mengatakan my grandfather from Malaysia. Facundo Garces juga dalam wawancara mengatakan bahwa dia kakek buyut dia berasal dari Malaysia. Ini aneh juga, mereka pemain mencoba cuci tangan, mencoba berbohong juga, karena setiap kebohongan itu pasti akan ditutupi oleh kebohongan lain sampai benar-benar telak terbukti bahwa dia bohong. Orangnya, saudara-saudara, kalau Anda penggemar bola, ya seharusnya orang-orang Malaysia, penggemar bola di Malaysia itu juga malu dengan skandal ini, juga mempertanyakan ini, dan juga seharusnya menyerang, mengkritisi habis-habisan FAM, Football Association Malaysia, dan tentu saja TMJ lah. Ini fakta ya, nggak bisa dipungkiri bahwa TMJ pasti terlibat dalam skandal ini. Kenapa? Karena dialah yang membawa ini, walaupun katanya ada Sultan Pahang. Saya nggak tahu Sultan Pahang itu yang mana, tetapi itu kan fakta sejak awal. TMJ lah yang membawa orang-orang ini. Bahkan dia mengatakan dengan terbuka ke skalayak umum, mengatakan bahwa ini pemain-pemain ini sendiri yang direkomendasikan FIFA. Itu ada rekam jejaknya, ada bukti digitalnya, silahkan saudara-saudara cari sendiri. Jadi ini FAM dan TMJ ini harus benar-benar diselidiki dengan seksama oleh otoritas di Malaysia. Dan Perdana Menteri Malaysia dalam komentarnya kepada media itu di Johannesburg itu jelas-jelas dia mengatakan, dia wawancaranya, interviewnya pakai bahasa Inggris ya. Tapi
kira-kira terjemahannya adalah bahwa dia merasa bahwa ini adalah skandal yang besar, skandal yang masalah besar, saudara-saudara, masalah besar, dan pemerintah dia, government, kerajaan kalau istilahnya di Malaysia itu tidak akan menutup-nutupi ini, tidak akan menutup-nutupi ini. Dia bisa memahami kalau Menteri Olahraga Hannah Yeoh dan FAM melakukan pembelaan diri itu wajar, dia merasa seperti itu. Tapi pada akhirnya kabinet dia, pemerintahan dia, karena kan kalau di parlementer, sistem perdana menteri seperti ini kan keputusan harus dibicarakan di kabinet. Beda dengan presidensial. Kalau presidensial, presiden bisa bicara langsung mengambil keputusan tanpa perlu kabinet, itu bisa. Tetapi di perdana menteri kayak begini harus rapat kabinet. Dan itu meeting di kabinet dia sudah menyoroti betul kasus ini, dan hasil rapat kabinet itu Perdana Menteri Malaysia ini sudah memastikan bahwa ini akan diusut secara tuntas, sejak diinvestigasi dengan benar seterang-terangnya, tidak akan ditutup-tutupi, kemudian semua akan dibuka ke publik tanpa mencampuri investigasi yang sedang dilakukan oleh FIFA. Ini menurut saya cukup bagus, keputusan yang bijak dari seorang pemimpin negara yang memang sudah seharusnya dilakukan, saudara-saudara. Skandal ini terjadi di Indonesia, saudara-saudara. Bukan hanya ketua umum PSSI-nya yang didemo berjilid-jilid berhari-hari, ribuan orang turun ke, bukan. Pemerintahnya, presidennya pun kemungkinan bisa jatuh gara-gara skandal ini. Karena ya memang ini memalukan sekali. Tapi ya kan, Malaysia kultur politiknya berbeda, kultur society-nya, masyarakatnya juga berbeda, sistem pendidikannya juga berbeda, sistem pemikirannya juga berbeda. Jadi ya di Malaysia diam-diam aja. Tetapi apa yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri ini memang saya rasa cukup bagus. Ini harus diungkap bisa, itu benar-benar memalukan skandal ini. Bukan sekedar faktor kesalahan teknikal. Karena ya selama ini kan ditutup-tutupi, oh ini kesalahan ini. Ternyata satu persatu terungkap, FIFA mulai menyicil, oh ini faktanya begini. Baru mereka nggak bisa mengelak lagi. Kemudian FIFA membeberkan lagi, fakta hasil investigasinya begini. Mereka nggak bisa mengelak lagi. Ini dikatakan begini, nggak bisa mengelak. Jadi ini memang harus diungkap, skandal yang besar, yang benar-benar menghebohkan, dan ini harus dijadikan turning point bagi Malaysia untuk berbenah gitu loh, saudara-saudara. Berbenah bahwa ya ada yang salah dengan asosiasi sepak bola kalian. Malaysia dulu pernah punya skandal judi, match fixing yang benar-benar menggemparkan dunia. Tahun berapa ya? 2000-an apa 90-an ya itu. Dan kemudian mereka berhasil membasmi itu, memberantas itu. Kemudian sepak bola Malaysia perlahan-lahan mulai bangkit. Nah, ini seharusnya begitu. Sebagai tetangga yang baik ya, bukan tetangga yang berisik ya. Saya ingin menyarankan Malaysia meniru apa yang dulu pernah dilakukan. Bersih-bersih. Dibersihkan semua yang salah-salah, yang jelek-jelek itu dibersihkan. Mulai dari nol, tidak apa-apa. Anda main dengan pemain-pemain lokal, dengan pemain-pemain muda, dengan main hanya di AFF itu nggak apa-apa. Tetapi jujur gitu loh, fair. Dan itu nanti proses berkembang itu nanti waktu yang akan menentukan. Tapi kalau kayak begini, ini nggak jujur, ini ya malulah, saudara. So, kalau saya orang Malaysia ya malu sekali. Termasuk itu tadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim kan juga malu sekali itu. Dia ditanya wartawan asing di luar negeri tentang kasus ini. Dia juga ditanya oleh pemimpin negara lain tentang kasus ini. Dia mau jawab kayak gimana? Investigasi internal, saudara-saudara. Menurut saya yang jauh lebih penting yang sekarang ada di AFC. Ini AFC ini gimana ya? Mereka kayaknya ragu sekali akan menghukum Malaysia walaupun sudah jelas-jelas bukti. Seharusnya AFC ini nggak perlu menunggu sampai hasil keputusan di CAS, Court of Arbitrage Sport. Itu kan butuh waktu yang lama sekali. Butuh waktu lama, bisa setahun. Lebih mungkin. Tergantung kasusnya. Tetapi kan, ya sebenarnya kasus ini ringan sih. Maju ke CAS juga 3 hari juga selesai, Kak. Diputus selesai. Tetapi nggak perlu menunggu itu poinnya, maksud saya. Karena ini sudah terbukti dari keputusan banding, keputusan apel FIFA aja sudah jelas. Itu seharusnya AFC sudah bisa berpegang teguh pada situ. Dan sudah putuskan Malaysia dicoret dari Piala AFC. Dari Piala Asia. Kan sekarang mereka kemarin terbaru mengalahkan
mana Nepal sudah mengalahkan Nepal 1-0 di Stadion Bukit Jalil. Itu kan mereka sehingga mereka kompetisinya mereka poinnya sempurna semua, masih tinggal 1 pertandingan kalau nggak salah ya, nanti melawan Vietnam di Hanoi. Nah, itu seharusnya 2 poin yang dipermasalahkan itu seharusnya sudah dikurangi di Malaysia dinyatakan kalah 0-3 lawan Vietnam, dinyatakan kalah 0-3 lawan Nepal, sehingga Vietnam sekarang yang harusnya ada di posisi teratas dan punya potensi besar untuk lolos ke Piala Asia. Itu seharusnya AFC. Jadi nggak usah terlalu lama-lama, walaupun ya harusnya fair lah itu AFC itu. Kalau Anda tidak mau dikritik, tidak mau dihujat sama orang, ya Anda harus bertindak yang jujur, yang adil. Dan Vietnam saya rasa juga harus mendesak ini. Asosiasi sepak bola Vietnam yang berkepentingan, mau tidak mau mereka harus mendesak AFC untuk mengurangi poin Malaysia. Kalau perlu mereka juga menggugat ke CAS untuk AFC memberikan sanksi kepada Malaysia karena ini benar-benar tidak fair. Kita tunggu nanti hasil investigasi yang akan dilaksanakan oleh Malaysia, oleh Perdana Menteri Malaysia ini akan hasilnya seperti apa. Itu yang perlu kita tunggu aja lah, saudara-saudara. Apakah dia benar-benar akan melakukan itu dengan sejujur-jujurnya, dengan setransparannya atau tidak. Ini yang perlu ditunjukkan, karena ini tentu saja berpengaruh terhadap kredibilitas sebuah negara. Kalau negara tidak bisa mengusut kasus-kasus seperti ini, ya nanti reputasi Anda di luar negeri itu akan tercemar, Pak. Tetapi kalau Anda bisa mengusut ini dengan tuntas, dan jangan terhenti pada FAM saja. FAM itu seperti pion lah. Kalau orang main catur itu seperti pion. Hanya dikorbankan, dimajukan lebih dahulu rajanya, kemudian menterinya, itu yang harus diusut, mastermind-nya, dalangnya itu siapa. Ini yang penting, dan menurut saya jelas lah itu dalangnya itu. Dalangnya jelas, semua orang juga sudah tahu siapa yang berkepentingan terhadap pemain-pemain ini. Itu saja, dan itu harus diusut. Sekarang tinggal keberanian pemerintah Malaysia, apakah berani apa enggak gitu loh menyelidiki anak raja. Itu saja. Kalau berani ya lanjutkan, tetapi kalau tidak ya mohon maaf, itu tetap akan tidak tuntas masalahnya, saudara-saudara. Tidak akan tuntas kalau anak raja tidak diselidiki, itu tidak akan tuntas, karena ya secara kasat mata, secara gamblang itu sudah jelas kok itu masalah kasus ini itu sepele saja, ringan, kecil itu sebenarnya kasusnya, itu masalahnya ini kecil, tinggal keberanian Malaysia, pemerintah Malaysia untuk mengungkapkan siapa otak di balik ini, siapa mastermind di balik ini, itu saja. Malaysia bisa mengungkap ini dengan sejelas-jelasnya, ini akan sesuatu yang bagus dan saya akan beri apresiasi, dan ini juga akan baik untuk sepak bola Malaysia itu sendiri ke depannya. Itu bagus karena sudah pasti orang kredibilitasnya akan kembali muncul. Yang jelas itu kredibilitas, karena kredibilitas itu mahal, saudara-saudara, mahal. Sekali kredibilitas Anda tidak diakui, ya sudah, selamanya Anda tidak dianggap sebagai kredibel. Itu saja. Jadi ini perlu untuk memulihkan kredibilitas Malaysia. Kemudian setelah itu ya sudah, arah roadmap pembinaan sepak bola di Malaysia itu harus berubah. Nggak usah bertumbuh pada pemain naturalisasi. Kalau negara tetangga bisa mengumpulkan pemain-pemain keturunan, pemain-pemain diaspora, ya sudah, kalian nggak usah ikut kalau kalian memang nggak bisa. Karena budaya, sejarah negara, tiap negara itu berbeda. Kayak Indonesia punya sejarah dengan Belanda, Filipina punya sejarah dengan Spanyol, punya sejarah dengan Amerika. Itu beda dengan Malaysia yang penduduknya itu campuran dari Melayu, Cina, mana lagi, India, Tamil, dan macam-macam itu, dan tidak ada keterikatan jauh sana di Inggris terhadap orang-orang Malaysia. Itu juga beda sejarahnya. Jadi nggak usah terlalu fokus pada pemain naturalisasi, pemain-pemain keturunan. Cari aja pemain-pemain lokal, bikin kompetisi grassroots pembinaan yang bagus. Cari pemain-pemain lokal, pemain-pemain tempatan Malaysia, dibina dengan baik, kemudian dikirim di abroad. Diminta abroad, liga diperbaiki, liga level senior, junior semua diperbaiki, baru nanti ke depan dengan pemain-pemain tempatan, dengan pemain-pemain lokal ini
baru bisa mencapai prestasi yang bagus seperti dulu di eranya tahun 2010, 2011, di eranya Raja Gopal, di eranya Ong Kim Swee, Badrul Batiar dan kawan-kawan itu, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Penang sampai ke mana? Sarawak atau Sabah. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, saudara-saudara. Semuanya hari ini tadi kita mengomentari, membahas kasus yang terjadi di Malaysia. Masih kita bicara tentang kasus naturalisasi pemain ilegal Malaysia. Dan ini Perdana Menteri Malaysia adalah Dato' Sri Anwar Ibrahim. Itu dalam di pesawat itu dia, di kapal terbang ketika kunjungan ke Johannesburg. Johannesburg itu di Afrika Selatan itu dia berbicara kepada media. Dia berbicara tentang ini, skandal ini, tentang kasus ini. Dan Sri Dato' Anwar Ibrahim ini dengan tegas mengatakan bahwa kasus skandal pemain ini, pemalsuan ini adalah aib, adalah memalukan untuk negara. Ini adalah masalah yang besar bagi negara, bagi Malaysia. Dan dia berjanji akan melakukan investigasi, akan melakukan penyelidikan yang lengkap, yang mendalam untuk mencari penyebab sebenarnya apa yang terjadi dan berusaha akan menghukum para pelaku yang terlibat tanpa mencampuri urusan FIFA, tanpa mencampuri kedaulatan FIFA. Jadi ini akan dua paralel, akan jalan bersama. FIFA tetap akan melakukan investigasi, Malaysia nggak akan mencampur itu, tetapi dia mungkin Perdana Menteri mengatakan bahwa ya kita akan melakukan investigasi ini karena di kabinet dia, di sidang kabinet dia kan, kalau sistem parlementer itu kan harus dibicarakan di parlemen, harus dibicarakan di kabinet. Beda dengan sistem presidensial. Kalau sistem presidensial semua tergantung presiden. Tapi kalau sistem parlementer seperti ini, Perdana Menteri ini kan harus dibicarakan di kabinet. Dan kabinetnya dia, kabinet yang sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Anwar Ibrahim ini sudah sepakat bahwa ini masalah ini harus dituntaskan, harus diselesaikan dengan baik, dengan seterang-terangnya, tanpa tanpa menutup-nutupi siapa yang bertanggung jawab. Nah, itu seharusnya memang harus begitu. Dan harapan kami sih, saya sih, kalau memang dia mau dituntaskan, ya tuntaskan, termasuk investigasi juga itu TMJ. Nah, itu di situ. Pangkal masalahnya di situ, karena dia yang membawa itu, dia menggembor-gemborkan itu, dia berkali-kali mengatakan bahwa ini pemain-pemain ini direkomendasikan sendiri oleh FIFA. Kayak begitu dah itu. Dan saya rasa baguslah Perdana Menteri sudah mengatakan seperti itu, karena ya memang ini aib, saudara-saudara, aib. Kalau orang Malaysia masih membela, masih menganggap FAM benar, menganggap TMJ benar, ya itu otaknya harus diperiksa gitu loh. Anda sakit jiwa itu, karena ini kalaupun ini yang terjadi di Indonesia, pasti ribuan orang sudah turun ke jalan, sudah berdemonstrasi di markasnya PSSI, di kantornya PSSI, di jalanan berhari-hari, berjilid-jilid untuk mendesak PSSI diganti, untuk mendesak orang-orang yang bertanggung jawab di penjara. Itu sudah, instabilitas politiknya akan terjadi kalau di Indonesia. Tetapi nggak tahu di Malaysia ini ya ini karena kasus besar, saudara-saudara. Dan FIFA juga sudah jelas, sudah menyatakan bahwa ini ada pemalsuan yang dilakukan oleh FAM. Ya nggak tahu ya FAM itu siapa, bekerja sama dengan siapa. Pemain sih katanya sih membantah, tetapi kan dalam beberapa wawancara sejumlah pemain itu mengatakan, oh nenek moyang saya dari Malaysia. Jadi ini ada yang berbohong, ada yang mencoba cuci tangan, ada yang menutup-nutupi ini. Dan ya semoga harus diselesaikan dengan benar. Kalau enggak, ini presiden seperti ini akan terulang di masa depan. Dan saya yakin FIFA maju terus, dan sekarang tinggal tunggu AFC. AFC nggak usah menunggu keputusan sampai ada CAS, nggak usah. Langsung Anda keputuskan itu pengurangan poin. 6 poin. Nah, kalah 0-3 lawan Nepal, kalah 0-3 lawan Vietnam. Dan biarkan Vietnam lolos ke Piala Asia. Itu AFC harus segera mengambil tindakan seperti itu. Dan saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara, pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran.
Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!